Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sini Bang Udin, saya mau duduk dulu. Gini ya, untuk sahabat semuanya. Jadi pada malam hari ini saya berada di salah satu tempat, di mana tempat ini itu adalah dukun cabul atau dukun pesugihan. Namun akan tetapi dukun ini kehidupannya itu kaya. Jadi saya mendapat informasi dari warga menelpon saya. Tidak lain bahwa di kampung ini ada sosok dukun yang sudah lama dicurigai oleh warga sini. Tapi warga belum mempunyai bukti yang kuat. Tetapi warga pun juga selalu melihat bahwa banyak pasiennya dia datang ke sini. Baik perempuan, baik laki-laki, yang bermobil maupun yang tidak bermobil, yang bermotor maupun yang tidak bermotor, datang ke sini. Kemudian selepas dari datang ke dukun ini, keesokannya pasien tersebut itu membawa seperti kayak pala kerbau atau bagaimanalah, intinya buat syaratnya dia. Jadi di sini warga menimbulkan kecurigaan. Artinya apa? Setiap orang yang bertamu ke mbah ini, nama mbahnya itu Mbah Jangkung, ya, datang ke sini selalu membawa kayak semacam tentengan yang besar, itu bertanduk di dalam tentengnya, berarti kan nggak jauh dari kayak semacam kepala kerbau. Nah kemudian juga di sini saya mendengar warga pernah melihat bahwa dukun ini dukun cabul, dukun pesugihan kekayaan, akan tetapi dia cabul. Ya, ini saya sudah berada di tempatnya dia. Ya, ini dukun memang kaya teman-teman. Nah, dari itu supaya menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita, langsung kita datangi saja. Itu warga ada di belakang. Untuk warga semuanya, kalian di belakang saja ya. Nanti kalau memang sudah terbukti ini dukun asli atau dukun yang benar-benar melakukan pesugihan, nanti baru saya akan memberitahu kalian ya. Kamu di situ semua ya. Ayo. Jadi gini, saya kan berpakaian seperti ini nih ya. Otomatis pasti dukun ini menimbulkan kecurigaan kepada saya ya. Akan tetapi kita lepaskan saja. Saya di sini melepaskan saja. Biarkan dia ini berasumsi, dia ini curiga sama saya, biarkan. Karena memang tujuan saya untuk membubarkan praktek dia. Ayo. Assalamualaikum, Mbah. Siapa kamu? Perkenalkan, Mbah. Mbak, Nama saya Safaat B. Hakim, Mbah. apa pakaian kamu seperti ini? Oh, pakaian saya seperti ini. Ya, karena saya memang suka berpakaian seperti ini. Gini, Mbah. Tujuan saya kan baik nih, ingin silaturahmi kepada Mbah. Ya, masa tiba-tiba seketika saya datang, Mbah langsung mengomeli saya seperti ini. Kamu kenapa tiba-tiba nyampe di tempat saya? Oh, Mbah mungkin bingung gitu. Iya, Ya, karena saya bukan orang sini, tapi bisa tahu tempat ini. iya. Jadi gini, Mbah, saya mempunyai saudara di kampung ini. Jadi saya ingin kenal sama Mbah. Pengen kenal sama saya? Iya, Mbah punya nama siapa, Mbah? Saya Ki Jangkung. Oh, Ki Jangkung. Iya. Ya, Ki Jangkung, boleh nggak saya duduk di sini? Kamu agak jauhan. Oh, kejauhan. Oke, siap. Siap, Ki. Tapi boleh duduk ya? Silakan. Oke. Lanjutkan saja di tuan. Maksud kedatangan kamu ke sini untuk apa? Aki ya, Aki Jangkung. Gini ya, Ki Jangkung. Perkenalkan, nama saya Safaat Baihaqi. Ya, saya dari jauh. Saya ini mendengar bahwa Aki ini seseorang dukun santet beserta dukun pesugihan yang tokcer. Betul nggak, Ki? Bukan. Saya bukan itu. Aki bukan dukun. Bukan. Saya bukan dukun. Yang benar, Ki. Bukan. Saya bukan dukun. Kamu Aki salah orang kamu. Aki jangan bohong. Kamu salah orang. Kamu mendingan pergi kamu. Betul kan? Aki ini namanya Ki Jangkung kan? Betul nama saya itu. Ya. Tapi saya bukan dukun. Kamu pergi kamu sana. Aki bukan dukun. Tapi saya ingin tanya dulu, Ki, ini apa dong? Ada kembang, ada lilin dan lain sebagainya. Di situ ada saja.
Hah? Hiasan saja ini. Hanya hiasan saja. Dan kamu tidak perlu tahu ini untuk apa. Intinya kamu pergi dari sini. Kamu siapa sih ikut campur urusan saya? Tak dulu Ki, saya baru namu. Saya baru duduk, Aki main usir-usir aja. Saya kan di sini nggak membuat kericuhan sama Saya Aki. tidak suka kamu datang kemari. Aki tidak suka sama saya karena memang saya faktor pakaian seperti ini atau Iya. bagaimana? Karena pakaian kamu seperti itu. Memang kenapa dengan pakaian seperti ini? Ini kan memang udah kesukaan saya pakaian seperti ini, Ki. Saya sedang ada tamu. Ini dari jauh tamu saya. Kamu usik-usik saya di sini. Saya bukan dukun di sini. Kamu silakan pergi sana. Aki bukan dukun. Bukan. Ini buktinya apa? Ini Ada hanya kembang. hiasan saja. Hiasan bagaimana? Kalau hiasan mah teh ya foto dan lain sebagainya. Jangan banyak ngomong kamu. Lebih baik kamu pergi. Tuh, itu Aki nabur-nabur apa? Lebih kamu pergi aja. Jangan campuri urusan saya. Ya kan saya mau baik-baik nanya sama Aki. Ki, saya mau nanya sama Aki. Ini teh siapa? Ini pasien saya. Ini pasien Tamu saya. Aki. Tadi katanya bukan dukun. Bagaimana si Aki? Ini Iya, pasien dia Aki. minta tolong kepada saya. Minta tolong sama Aki. Iya, Ini siapa? ini suaminya. Betul, Bang. Iya. Ini istri Abang. Iya. Abang datang ke sini teh mau ngapain? Saya tidak mau ngapa-ngapain. Saya hanya ingin bertamu di sini. Bener Udah, bertamu. Itu bukan Iya. urusan kamu. Kamu jangan banyak bertanya. Saya kan mau Ini tamu aku ini di sini. Iya, saya kan nanya baik-baik. Ki. Kalau memang Aki dukun, Aki nggak dukun, ya toh tinggal jujur saja. Andai pun Aki dukun juga, apakah saya marah? Ya toh kan saya nggak marah. Urusan kamu apa? Saya hanya ingin silaturahmi, ingin kenal Ki Jangkung. Kamu melarang saya. Ini ada tamu saya di sini. Saya Saya nggak tidak pernah suka. melarang Aki, saya nggak pernah melarang Aki. Saya hanya sebatas bertamu, saya ingin kenal dengan Ki Jangkung. Aki jangan melihat berpakaian saya seperti ini. Gitu loh, ini emang udah biasa saya pakai seperti ini. Nah, Mbak ini punya nama siapa? Mbak siapa? Bakarin. Mbak Karin, Ini istri saya. istri sampean. Nah, dia datang ke sini mau ngapain teh? Saya Sampean berdua suami istri datang ke sini mau ngapain? Saya Ketemu hanya Ki bertamu. Jangkung. ke rumah Ki Ujang. Iya. Sama Ki Jangkung. Iya. Aki jujur aja Ki, Mbak ini ke sini mau ngapain? Cuma main doang dia. Kan tadi saya bilang dari awal, Aki dukun santet, Aki dukun pesugihan, saya nggak akan marah. Saya hanya ingin silaturahmi dulu sama Aki, betul nggak? Aki ini udah akui aja kalau emang Aki dukun. Saya bukan dukun. Saya hanya membantu dia aja. Tadi saya lihat dari jauh Aki ini naburin kembang ke Mbak ini, ke istrinya. Itu sedang Saya apa? sudah tahu dari kamu pas di sana. Aura kamu itu langsung menyambar ke saya. Oh, energi saya. Energi kamu. Nah, berarti kan jelas kan, Aki di sini dukun kan? Udah jujur aja depan saya. Betul. Ya, Dia datang ke sini mau ngapain? dia minta persugihan. Dia minta persugihan. Nanti Betul dia teh. akan saya bersetubuhi dia. Semalam saja. Berarti betul nih, Aki ini seorang dukun. Ya, Nah, ya udah seperti itu aja, jujur aja, percuma Aki tutupi. Berarti Mbak Karin ini istri jenengan datang ke sini ingin melakukan pesugihan. Sampai yang berdua datang ke sini ke Ki Jangkung. Pesugihan. Pesugihan apa, Ki? ini persugihan Kaya. tubuh untuk menjadi kaya. Pesugihan kekayaan. Ya, Syaratnya apa? syaratnya harus menyetubuhi dia satu malam. Harus Nanti akan ada uang di kasurnya itu. Banyak. harus bersetubuh. Ya, Ibu Karin ini harus bersetubuh sama Aki Jangkung ya. satu malam. Ya, Bang, sampean sebagai suami bagaimana? Saya Ah. sudah buta. Terima. Terima. Sampean gila kali Bang ya? Ini istri sampean masa mau disetubuhi sama Ki kamu Jangkung, Ki? jangan Sudah bilang kamu dia gak usah gila. ikut campur urusan Langsung saya. pergi sana. Lah karena Aki begini, saya nanya sama Aki. Aki pesugihan kekayaan. Emang Aki udah kaya? Kaya dong. Ini semua rumah saya. Oh, ini rumah Aki. Ya. Hasil pesugihan. Ya, Aki bangga gitu. ya, saya bangga. Oh. Saya bangga. Sampean udah jangan usik-usik urusan saya. Mendingan sampean pergi aja. Sampean udah tahu saya dukun. Pergi sampean. Nggak bisa, Ki. Karena sampean udah tahu, saya sudah tahu sampean ini dukun, ya bagaimanapun saya ingin membasmi sampean. Oh, mau kamu begitu? Iya. Awal pertama saya mau silaturahmi, yang kedua saya ingin membasmi kamu.
Sudah Ki, ajar saja Ki. Tar Punya dulu, kaum tar lagi. dulu, tar dulu. Mbak Karin ini ingin kaya. Kamu sebagai suaminya sama ingin kaya. Iya. Persyaratan yang diberikan oleh Ki Jangkung, istri kamu harus bersetubuh dulu Iya. sama Ki Jangkung satu malam. Ya. Aki menang banyak namanya. Udah, kamu jangan ngurusin aku. Aki udah tua, udah reot. Kamu jangan ngurusin Emang urusan Aki masih aku. kuat? Dia setuju, semuanya setuju. Karena ingin kaya. Aki namanya menang banyak. Ini istri orang. Kenapa sampai mau setubuhi? Dia sudah setuju semua. Enggak Dia ingin ada. kaya dia. Enggak ada yang namanya masa harus kaya harus bersetubuh dulu. Ini jinah namanya. Kamu juga sebagai suami bodoh namanya, Bang. Itu bukan urusan kamu, bukan urusan sampean. Lebih baik sampean pergi saja. Aduh. Karena begini Ki, saya nggak mau banyak bicara nih Ki. Ini udah jelas bahwa kamu ini seorang dukun. Ya, kalau Saya dukun, ingin kamu ingin ini apa? berhenti. Saya ingin kamu ini bertobat. Tidak akan. Pergi dari wilayah ini. Saya tidak akan pergi. Saya masih akan bertahan di sini. Mbak Karin. Mbak Karin. Ya. Ini suami kamu. Iya. Kamu mau disetubuhi? Hah? Iya, saya setuju. Demi gaya? Iya. Hah? Coba kamu lihat ini. Dengar, Ini udah tua. dengar apa kata dia. Maka kamu masih doyan sama yang tua seperti ini. Gimana sih Teh Mbak Karin? jangan mencampuri Kamu urusan lagi saya. Ini kamu suami bodoh kamu. Ini suami kamu. Yang penting hidup saya kaya. Ya, Enggak seperti tenang. ini. Kalau ingin kaya, ya ingin kaya bekerja Mbak Karin. Kamu Enggak. lagi Bang, hei. Kamu jangan campuri urusan Bodoh saya. kamu sebagai suami. Pergi kamu sana. Astagfirullahaladzim. Teman-teman Dia ya. sudah setuju. Dia mau saya setuju malam ini. Kamu jangan bikin acara saya ini gagal gara-gara kamu. Ini udah jelas-jelas sesat ini ya. Bagaimanapun saya ingin membasmi kamu. Sahabat semuanya ya, saya ingin bikin dia pingsan dulu ini berdua. Ya. Allah. Fuh. Urusan kamu dengan saya. Kayak Ki Jangkung. Kamu sudah benar-benar sesat kamu, ha? Sudah berapa banyak orang yang kamu cabuli? Sudah banyak. Sudah puluhan orang. Hasil kamu cabuli, kamu menjadi kaya sendiri. Ya, Kamu hanya memperkaya diri kamu. Padahal kamu ingin mencari tumbal banyak orang. ya. Saya pengen kamu berhenti. Tidak, saya tidak akan berhenti. Kalau So. kamu berani, lawan saya dulu. Keluarin ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam sifatullah. Ayo keluarin santet kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idfa'in bila indahil bahayil rabbana bisalam. Hebat juga kamu. Panggil semua hodam-hodam kamu. Panggil semua perewangan kamu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanahu kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa Allahu jabbar jabbar. Ayo Ki Jangkung, keluarkan semua ilmu kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim Rabbul Alamin Qayyum ya Razzaqu ya Syafaq wa ilahi anta maqsud. Wa ridaka Allahu akbar. Allahu akbar. Allah.
Kita bikin tewas ya teman-teman ya. Allah Akbar. Kita bangunin dulu nih ya. Si Mbak Karin sama suaminya. Allah. Tuh dukun kamu. Ma. Tuh dukun kamu tuh. Yang gak ada gunanya. Kamu hanya diperbodohkan saja oleh dukun ini. Kalau kamu ingin kaya, hidup berkah, ya kerja dengan cara yang baik. Baik Ustaz. Jangan kamu datangi tempat-tempat dukun seperti ini. Tempat-tempat dukun pesugihan. Sama saja kamu menduakan Allah. Kamu juga sebagai suami. Ini istri kamu. Tanggung jawab kamu besar di hadapan Allah. Kalau kamu tidak bisa membawa istri dan anak-anak kamu menuju jalannya Allah, kamu dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Gak sembarangan bang. Jadi seorang suami, berat tanggung jawabnya. Apalagi kamu ingin memberikan istri kamu kepada kijangkung. Bodoh kamu namanya. Demi duit kamu rela istri kamu disetubuhi oleh kijangkung. Pulang kamu. Iya Ustaz. Pulang kamu. Iya Ustaz. Ya, teman-teman ya, ini pelajaran buat diri kita. Jangan sekali-kali kita mendatangi tempat dukun santet dan tempat pesugihan. Apapun tempatnya yang menduakan Allah, Allah nggak akan ridho di dalam kehidupan kita. Ya, justru kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Perbaiki ibadah kita, maka Allah akan perbaiki segala kehidupan kita. Kalau kita ingin berkah di dalam hidup, ingin rezeki lancar, jalankan sholat, sujud sama Allah. Karena di dalam sholat pun itu mengandung doa permintaan. Bagaimana hidup kita mau berkah kalau kita jauh dari Allah, nggak menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya, ini pelajaran buat diri kita. Jangan sekali-kali mendatangi tempat dukun seperti ini. Ya, semoga ada pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.